Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu bertatap muka walaupun via online, via video pembelajaran. Anak-anakku sekalian, perkenalkan kembali, saya Gus Purnomo. Kita pernah bertemu di kelas 10. Di kelas 11 saat ini saya mengajar administrasi pajak dengan Bapak Hendrik untuk kelas yang satunya. Anak-anakku sekalian, administrasi pajak ini kompetensi dasar administrasi pajak yang pertama adalah memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Slide berikutnya, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat yang diatur undang-undang. Di sini ada beberapa pengertian pajak menurut beberapa ahli dari dalam dan luar negeri. Ini menurut Smith. Ini menurut Suparman. Berikutnya, yang ini adalah pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan. Di sana disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak adalah: 1. Iuran dari rakyat kepada negara. Kedua, wajib atau dapat dipaksakan. Ketiga, tanpa adanya jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung. 4. Dipungut berdasarkan undang-undang. 5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran umum pemerintah. Sekarang yang sering kita jumpai adalah kesalahpahaman masyarakat antara pengertian retribusi dengan pajak. Banyak orang mengatakan bahwa pajak listrik itu adalah pajak. Padahal listrik sebenarnya itu bukan pajak, tetapi retribusi. Sama halnya ketika kita ke tempat wisata, itu bukan pajak, tetapi retribusi. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sekarang perbedaan pajak dengan retribusi. Yang pertama, dasar hukum. Pajak itu berdasarkan undang-undang, sedangkan retribusi diatur oleh permen, peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau bahkan peraturan daerah terkait. Yang kedua, perbedaan pajak antar retribusi adalah balas jasa. Pajak itu tidak secara langsung, sedangkan balas jasa retribusi itu secara langsung atau bisa dinikmati secara langsung. Yang ketiga, perbedaannya adalah tentang objek. Pajak bersifat umum, seperti pajak penghasilan, pajak barang mewah, hingga pajak kendaraan bermotor. Sedangkan retribusi
ditujukan untuk masyarakat atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin dari pemerintah secara langsung. Sifat pajak bersifat wajib sehingga dapat dipaksakan dan bahkan dapat dikenakan sanksi bagi pelanggar perpajakan. Retribusi dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis kepada orang atau badan yang menggunakannya saja. Bagi orang atau badan yang tidak menggunakan, ya tidak bersifat wajib. Perbedaan berikutnya adalah lembaga pemungut. Lembaga pemungut pajak adalah negara, ya, yang dilakukan oleh Direktorat Pajak dan pajak daerah. Pemungutannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh pemerintah seperti Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak. Sedangkan retribusi itu dipungut oleh pemerintah daerah. Perbedaan berikutnya adalah tujuan. Tujuan pajak yaitu meningkatkan perekonomian negara dan mensejahterakan rakyat secara menyeluruh. Sedangkan tujuan retribusi adalah memberikan jasa atau izin kepada masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Nah, ini ada perspektif pajak dari sisi ekonomi dan hukum. Ya, ini nanti silahkan dipelajari. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau regulasi. Yang ketiga adalah fungsi pemerataan atau distribusi. Dan yang keempat adalah fungsi stabilisasi. Jenis-jenis pajak. Yang pertama, jenis pajak berdasarkan sifat. Nah, ini ada pajak tidak langsung dan pajak langsung. Berikutnya, jenis-jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Yang pertama adalah pajak negara atau pusat. Yang kedua adalah pajak daerah tingkat 1 atau provinsi. Yang berikutnya adalah pajak daerah tingkat 2 atau kabupaten. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk pajak negara atau pusat, ada PPH, PPN, PPNBM, biaya materi, PBB, dan seterusnya. Untuk pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor, biaya balik kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan bahkan ada pajak air sumur dalam. Ya, jadi pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan itu dikenai pajak oleh provinsi. Yang ketiga, pajak kabupaten, pajak seperti hotel, restoran, hiburan, dan reklame, bahkan juga sampai dengan penerangan jalan dan pengambilan bahan galian C dan seterusnya. Berikutnya, jenis pajak berdasarkan objek dan subjek pajak. Itu dibedakan menjadi pajak objektif dan pajak subjektif. Nah, terima kasih. Sekian materi awal dari kami. Silahkan browsing, silahkan pelajari dari materi apapun, dari internet, dari buku-buku yang ada. Ya, kita bertemu di materi berikutnya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.